Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opira Sita Rosalia Putri. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang akan saya lakukan yang berjudul Pengembangan Strategi Marketing Oleh-oleh Desa Berbasis Website. Yang pertama, lokasi penelitian yang akan saya lakukan yaitu berada di Donomulyo. Di sini merupakan home industry atau industri rumahan oleh-oleh desa, yaitu makanan mentah seperti rengginang, kerupuk ketela, ampok, tiwul, dan lain-lain. Nah, usaha ini itu pemasarannya masih bersifat lokal, jadi kurang dikenal oleh masyarakat luas. Dan sistem penjualan yang digunakan oleh toko tersebut itu masih bersifat konvensional, di mana konsumen harus mendatangi toko untuk memilih dan membeli produk yang disediakan, sehingga dalam penjualannya pun juga terkendala. Strategi marketing itu kan sangat berpengaruh dalam dunia usaha ya. Jadi ketika strategi marketing yang kita gunakan itu bagus atau tepat, otomatis kan akan berpengaruh terhadap nilai jual produk. Nah, jadi berkaitan dengan teknologi informasi, kami menemukan ide baru, yaitu untuk mengembangkan strategi marketing. Jadi strategi marketing itu tidak hanya dilakukan secara offline saja. Misalnya kalau offline itu kan seperti pemberian brosur atau juga kampanye dan lain sebagainya, dan otomatis itu kan pasti akan membutuhkan biaya yang banyak. Juga kita harus mengorbankan banyak waktu dan tenaga. Nah, di sini kita mengembangkan strategi pemasaran yang basicnya itu adalah online. Nah, di sini pemasaran online itu kan banyak sekali ya medianya. Jadi bisa lewat Facebook, bisa lewat WhatsApp, juga bisa lewat Instagram, atau juga lewat Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita memberikan inovasi baru, yaitu pembuatan strategi marketing di media online atau juga bisa dikenal dengan digital marketing. Salah satunya adalah website marketing. Website marketing itu merupakan promosi strategi situs web untuk mengarahkan traffic yang relevan ke situs tersebut. Target sasarannya untuk menarik orang yang mungkin tertarik dengan suatu produk atau layanan perusahaan tertentu. Lebih banyak traffic yang datang ke situs web tersebut, berarti lebih banyak peluang untuk menempatkan proposisi di depan calon pelanggan. Nah, output yang diharapkan dari pengembangan strategi marketing tersebut yaitu produk oleh-oleh desa dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga dapat meningkatkan nilai jual, juga mempermudah konsumen untuk mencari informasi mengenai produk yang dijual. Selain itu, memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Ini kan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa usaha oleh-oleh desa ini penjualannya itu masih bersifat konvensional. Jadi pembeli itu untuk melihat atau membeli produk itu harus datang ke toko, dan itu kan pasti memerlukan waktu dan tenaga. Nah, untuk meminimalisir atau mengurangi beban waktu dan tenaga, maka website ini bisa menjadi peluang atau menjadi solusi untuk memudahkan calon pelanggan berinteraksi dengan penjual. Objek penelitian yang saya gunakan di sini, mengapa saya memilih dunia bisnis atau perdagangan? Karena yang membuat saya prefer terhadap masalah di dunia bisnis itu adalah strategi marketingnya. Tadi sudah saya bahas bahwa strategi marketing itu sangat menentukan nilai jual produk. Jadi kita harus pintar-pintar untuk
menentukan strategi marketing karena itu bisa berpengaruh besar terhadap produk yang kita jual. Semakin banyak media yang digunakan untuk mempromosikan produk, maka akan semakin banyak orang yang mengenal produk tersebut. Nah, kenapa dengan masalah tersebut? Karena pada umumnya bisnis atau usaha di desa itu kan masih kebanyakan masih yang bersifat konvensional tadi. Jadi pembeli itu harus pergi ke toko untuk berinteraksi dengan penjual. Nah, masih seperti itu. Pemanfaatan teknologi itu masih rendah. Pemahamannya pun juga masih rendah mengenai teknologi. Nah, akhirnya berdampak kepada produknya, yaitu produk kurang dikenal oleh masyarakat luas dan nilai jualnya pun juga rendah. Seperti itu. Maka mungkin strategi pemasaran itu harus tepat agar produk itu bisa banyak dikenal oleh masyarakat, bisa meluas gitu, tidak cukup di ranah lokal saja. Baik, selanjutnya metode-metode yang ada. Jadi di sini saya menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Fokus utamanya adalah menjelaskan objek penelitiannya. Jadi di sini penelitian deskriptif itu macam-macam ya. Salah satunya saya menggunakan metode wawancara. Ini subjek penelitiannya yaitu narasumber atau produsen dan juga konsumen. Jadi sebelum kita mengkaji lebih dalam masalah tersebut, kita kan harus menggali informasi dulu mengenai masalah tersebut, yaitu kepada narasumber atau produsen. Jadi ini masalahnya itu apa? Kemudian ini maunya strategi pemasaran yang bagaimana? Jadi seperti itu. Jadi untuk konsumen di sini kita perlu menanyakan bagaimana kelebihan dan kekurangan dari si toko tersebut. Jadi mungkin dari segi transaksi atau bagaimana kita harus tanya kepada konsumen seperti itu. Kelebihan dan kekurangan metode yang diajukan. Yang pertama, kekurangan dari metode penelitian wawancara yaitu membutuhkan banyak waktu dan tenaga baik dari peneliti maupun responden. Nah, jadi ketika kita melakukan wawancara itu kan pasti kita menemui narasumber secara langsung dan itu tentunya pasti membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Banyak tenaga dan waktu yang terbuang gitu. Yang kedua, keberhasilan proses wawancara tergantung dari kepandaian peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan. Jadi, seorang peneliti itu harus fokus kepada topik utamanya agar dia itu bisa menggali informasi sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Jadi tidak boleh keluar dari topik agar wawancara tersebut bisa sukses sesuai dengan target yang diinginkan. Kemudian kekurangan selanjutnya dari metode wawancara yaitu interpretasi peneliti bisa terpengaruh oleh responden sehingga tidak objektif. Nah, setelah peneliti itu melakukan wawancara terhadap narasumber, otomatis kan peneliti dapat menyimpulkan hasil dari wawancara atau menjelaskan menurut dengan pendapatnya, dan itu bisa saja dipengaruhi oleh responden sehingga tidak objektif. Kemudian kelebihan dari metode penelitian wawancara yaitu informasi yang diperoleh langsung dari sumber. Jadi ketika kita melakukan wawancara terhadap narasumber, itu kita memperoleh informasi secara langsung, tidak berdasarkan orang atau katanya gitu. Jadi kita memperoleh informasi itu secara real atau nyata. Yang kedua, semua kesalahpahaman dapat dihindari. Selanjutnya, solusi dari masalah tersebut yakni pengembangan digital marketing atau pemasaran melalui media online. Nah, salah satunya itu adalah website marketing. Apa itu website marketing? Jadi website marketing itu adalah promosi strategis situs web
untuk mengarahkan traffic yang relevan ke situs tersebut. Target sasarannya untuk menarik orang yang mungkin tertarik dengan suatu produk atau layanan perusahaan tertentu. Nah, di dalam website tersebut terdapat beberapa fasilitas, yaitu informasi produk dan juga transaksi. Jadi, dalam konsumen nanti bisa mencari informasi mengenai produk dan juga melakukan transaksi atau juga berkomunikasi dengan produsen atau dengan penjualnya. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana membuat desain strategi marketing oleh-oleh desa berbasis website. Jadi, desain strateginya itu bagaimana? Itu kalau berbasis website itu kan nanti gambaran umumnya yaitu seperti katalog gitu. Jadi di situ nanti menampilkan berbagai macam produk yang dijual dan informasinya. Nah, setelah itu produsen dan juga konsumen itu bisa langsung terhubung atau melakukan transaksi gitu. Jadi berkomunikasinya pun juga mudah gitu. Jadi konsumen itu tidak harus selalu datang ke toko untuk mendapatkan barang, tidak seperti itu. Yang kedua, apakah strategi marketing oleh-oleh desa berbasis website layak digunakan sebagai sarana membantu proses pemasaran dan mampu memberikan informasi secara cepat? Jadi ketika nanti website ini sudah berjalan, nah itu akan membantu atau tidak? Ya, kalau membantu berarti solusi dari masalah tersebut itu merupakan solusi yang tepat. Kemudian tujuannya yang pertama merancang strategi marketing oleh-oleh desa berbasis website. Yang kedua, memudahkan proses pemasaran oleh-oleh desa sehingga dapat meningkatkan daya jual dan mampu memberikan informasi secara cepat. Kemudian manfaat penelitian ada dua, yaitu bagi penulis dan produsen. Bagi penulis yaitu menambah pengetahuan sebagai bekal terjun ke dunia kerja. Yang kedua, menambah kreativitas untuk memunculkan ide-ide baru. Kemudian bagi produsen, dapat membantu produsen memperkenalkan produk ke masyarakat luas dan juga dapat menambah wawasan produsen mengenai pemanfaatan teknologi di era modern. Apalagi di daerah yang maksudnya jauh dari perkotaan itu kan minim pemahaman mengenai teknologi sekarang. Jadi dapat menambah wawasan produsen atau wirausaha-wirausaha lain mengenai pemanfaatan teknologi di era modern. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.